Shalom, saudaraku yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Kalau sekiranya saudara bertanya-tanya atau ingin mencari tahu apa jati diri atau karakteristik atau uh, ciri-ciri dari umat Allah yang benar, jangan khawatir. Allah tidak membiarkan kita meraba-raba dalam kegelapan. Karena firman Allah, Alkitab, menyiapkan jawaban dari pertanyaan ini. Alkitab menunjukkan atau menyatakan ciri-ciri atau karakteristik jati diri dari umat Allah ini. Ada satu hal yang penting yang mungkin saya harus sampaikan kepada saudara. Matius pasal 24 mengamarkan, atau Yesus sendiri dalam Matius pasal 24 mengamarkan bahwa kita harus berhati-hati karena akan ada banyak penyesatan. Nah, saudara yang kekasih, yang dapat menyesatkan orang Kristen itu bukan dari denominasi non-Kristen, karena sangat mudah bagi kita untuk menolak karena berbeda keyakinan. Dan kalau begitu, yang Yesus maksudkan yang akan menyesatkan umat Allah adalah mereka yang mengaku mengenal Yesus, yang mengaku pengikut Yesus. Kalau begitu, mereka juga akan menggunakan Alkitab. Nah, bila mana saudara nanti menyaksikan video ini, pastikan betul bahwa saudara diyakini kalau apa yang saya sebutkan itu datang dari Alkitab. Saya tidak meminta saudara untuk langsung percaya apa yang saya katakan, tapi yang saya minta dari saudara adalah berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus, kemudian membuktikan apa yang diajarkan atau yang saya akan sebutkan dalam video ini benar atau salah. Nah, sekarang mari kita pelajari ciri-ciri dari umat Allah ini. Ada beberapa prinsip yang harus kita tahu, yang harus kita mengerti. Prinsip yang pertama adalah nabi-nabi Allah berbicara atas nama Allah. Nabi-nabi perjanjian lama, para rasul perjanjian baru, semua mereka ini berbicara atas nama Allah. Kalau begitu, ajaran mereka tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lain. Karena apa yang mereka sampaikan datang dari sumber yang sama, yaitu Allah melalui ilham Roh Kudus. Mereka menulis firman Allah ini yang kita kenal sekarang sebagai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau begitu, tidak akan pernah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bertentangan satu dengan yang lain. Sebaliknya, mereka saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kemudian, prinsip yang kedua adalah prinsip kebenaran atau ajaran-ajaran kebenaran yang berada di zaman Perjanjian Lama sudah pasti sama dengan prinsip kebenaran yang ada di zaman Perjanjian Baru. Karena tidak mungkin berbeda. Nah, kalau begitu ini menuntun kita kepada prinsip yang ketiga. Kalau begitu, agama Perjanjian Lama dan agama Perjanjian Baru seharusnya sama, atau bisa saya pastikan sama. Mungkin nama bisa berbeda, tetapi prinsip kebenaran itu tidak akan pernah berbeda, akan selalu sama. Berarti ciri-ciri dari umat Allah di zaman Perjanjian Lama akan sama dengan ciri-ciri umat Allah di Perjanjian Baru. Bahkan sampai di akhir zaman, di zaman saudara dan saya, ciri-ciri umat Allah itu akan tetap sama. Mengapa sama? Oleh sebab Allah zaman Perjanjian Lama, Allah zaman Perjanjian Baru, dan Allah zaman kita sekarang adalah Allah yang sama. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, atau hari ini, sampai selama-lamanya. Nah, sekarang mari kita mulai dengan membaca Wahyu pasalnya yang ke-12
ayat 17, kemudian kita juga akan baca Wahyu pasal 13 ayat 10, dan Wahyu pasal 14 ayat 12. Dari 3 ayat ini, kita akan mendapatkan ciri-ciri atau jati diri atau karakteristik dari umat Allah dari zaman ke zaman. Kemudian kita akan buktikan apakah ciri-ciri ini memang ada sejak awal dunia diciptakan, sejak zaman Nuh atau zaman Henok atau sebelumnya malah. Apakah ciri-ciri ini ada atau tidak? Kita akan pelajari sama-sama, oke? Mari kita baca Wahyu pasal 12 ayat 17 yang berbunyi begini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Jangan lupa naga adalah setan. Dan perempuan dalam kitab Wahyu atau dalam Alkitab adalah simbol dari gereja. Allah dalam Keluaran pasal 19 dan 20, Allah sesungguhnya menikahi Israel. Dan Israel itu disebut sebagai mempelai wanita dari Allah. Itu sebabnya di Matius pasal 25 kita mendapatkan perumpamaan tentang 10 anak darah. Karena memang wanita ini adalah simbol jemaat Allah. Oke? Jadi setan, katanya naga, marah kepada jemaat Tuhan, kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain ini, kalau saudara pergi ke terjemahan bahasa Inggris, contohnya versi King James, saudara akan dapatkan kata the remnant. Kalau saudara pergi ke New King James, saudara akan dapatkan the rest. Dan semua ini kita bisa artikan atau terjemahkan sisa. Oke, sisa saudara tidak banyak, sisa berarti sedikit. Oke, jadi saya baca lagi. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang sedikit itu. Lalu dengarkan ini saudara. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi di sini ada 2 karakteristik dari umat Allah, dari gereja yang menjadi sasaran kemarahan dari setan. Yang pertama adalah mereka menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tidak jelas di sini apa itu kesaksian Yesus. Untuk mencari tahu, kita harus pergi ke bagian Alkitab yang lain untuk menjelaskan ayat ini. Kalau begitu kita pergi ke Wahyu pasal 19 ayat 10 untuk menjelaskan apa itu kesaksian Yesus. Wahyu 19 ayat 10, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Berarti umat Allah memiliki jati diri mereka atau ciri-ciri mereka menurut hukum Allah, kemudian mereka memiliki karunia nubuat. Itu 2 ciri-ciri yang kita dapatkan dalam ayat ini. Mari kita lihat lagi ciri-ciri yang lain dari umat Allah yang dicatat dalam buku Wahyu. Kita pergi ke Wahyu pasal 13 ayat 10 bagian akhir yang berbunyi begini. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi iman. Lalu ini juga lebih diperjelas dalam pasal 14 ayatnya yang ke-12, yang penting di sini diulangi lagi ini. Yang penting di sini, kalau Alkitab mengulangi hal yang sama berkali-kali atau 2 kali atau 3 kali, berarti itu sangat penting. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi diulangi lagi apa yang kita temukan di Wahyu pasal 12 ayat 17. Menuruti hukum Allah, kemudian ditambahkan dengan iman. Nah, 3 ciri-ciri ini yang akan kita bincangkan pada video ini. Saudara yang kekasih, sepanjang generasi, 3 karakteristik ini, 3 ciri-ciri ini, semuanya terlihat dalam praktek keagamaan umat Tuhan dari zaman ke zaman. Nah, sebelum saya teruskan, mari saya tambahkan sedikit tentang apa itu iman. Tentu kualitas iman, saudara,
dapat dilihat dari perbuatan sehari-hari. Iman saudara itu tidak diukur dari seberapa banyak saudara berdoa atau seberapa banyak saudara pergi ke gereja. Iman saudara itu, kualitas iman saudara dibuktikan dengan perbuatan. Saya beri contoh. Kalau saudara berada di lampu merah, katakanlah, oke, di lampu merah, atau lagi sementara mengendarai, lalu ada orang menyalip saudara dengan cara tidak sopan, di situ iman saudara diuji. Apakah saudara akan mengumpat, atau saudara akan tetap tetap menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Atau sebaliknya mungkin saudara memberkati orang. Ketika orang mengutuki saudara, ketika orang mengejek saudara, ketika orang mencemooh saudara, iman saudara diuji. Bagaimana saudara berespon kepada mereka. Jadi iman kualitasnya terlihat pada perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 20, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, perbuatan yang mana yang dimaksud? Nah, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Berarti kualitas iman kita, kalau kita katakan kita percaya kepada Yesus, maka kita akan mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Karena kalau Yesus perintahkan A, lalu kita lakukan B, berarti kita tidak percaya kepada Yesus. Percaya artinya menuruti tanpa harus bertanya. Nah, kita akan lihat itu pada Abraham. Abraham pergi, keluar dari Ur Kasdim, tanpa harus bertanya kepada Tuhan mengapa. Nah, mari kita sekarang mulai, saudara, dengan mempelajari tokoh yang pertama yang memiliki 3 ciri-ciri ini. Yang pertama adalah Henok. Oke. Mari kita baca Yudas pasal, karena Yudas hanya 1 pasal, kita baca ayat 14 dan 15. Apa kata Alkitab di buku ini? Yudas 14 dan 15. Juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. By the way, Henok disebutkan di sini keturunan yang ke-7 dari Adam. Kalau saudara membandingkan keturunan ke-7 dari Kain, saudara akan dapatkan Lamek. Dan Lamek dan Henok berada pada 2 posisi yang bagaikan bumi dan langit. Henok, orang yang kudus, diangkat ke sorga hidup-hidup. Lamek disebutkan oleh Alkitab lebih jahat dari Kain. Kita terus baca. Telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik. Nah, saudara kekasih, mari kita lihat dalam ayat ini. Apakah Henok memiliki karunia nubuat? Yes, dia bernubuat. Apa nubuatannya? Dia bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kalau begitu, kita sudah dapat maksudnya Henok memenuhi ciri yang pertama, memiliki karunia nubuat. Sekarang pertanyaannya, apakah Henok menuruti perintah-perintah Allah? Sudah pasti, saudara. Mari kita kalau begitu cari bukti Alkitab. Kita pergi ke cerita Henok dalam Kejadian pasal 5, kita baca ayat 21 dan 22. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 300 tahun, 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah diulangi 2 kali.
lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, saudara yang kekasih, Henok disebutkan bergaul dengan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Henok itu walked with God. Berjalan dengan Allah. Nah, konsep berjalan dengan Allah ini apa? Apa kata Alkitab tentang berjalan dengan Allah atau berjalan di jalan Allah? Apa maksudnya ini? Mari kita baca untuk kita cari tahu apa kata Alkitab di sini. Kita pergi ke buku Ulangan pasal 10 untuk mencari tahu apa sih konsep berjalan dengan Allah ini atau walk with God atau walk in the way of God. Ulangan pasalnya yang ke-10, kita baca ayatnya yang ke-12 dan 13. Ayat itu berbunyi seperti ini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu dengarkan ini saudara. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi ayat ini menerangkan berjalan di jalan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dengan menuruti perintah Tuhan. Karena saudara tidak bisa berjalan dengan Tuhan atau berjalan di jalan Tuhan kalau saudara tidak menurut perintahnya. Menurut perintah Allah artinya berjalan di jalan Tuhan. Berjalan bersama Allah. Itulah yang dimaksud dengan Henok bergaul dengan Allah. Henok walk with God. Mari kita tambahkan baca ayat dari buku Mazmur. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Apa kata Alkitab di sana? Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan. Lalu dengarkan ya saudara, yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Atau dalam bahasa Inggrisnya, walk in the ways of the Lord. Walk in the ways of God. Berjalan di jalan Tuhan. Jadi berjalan di jalan Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan menurut firman Allah, menurut hukum-hukum Allah. Kalau begitu, pertanyaannya, apakah Henok menurut hukum Allah? Absolutely. Absolutely. Sudah pasti. Saya tambahkan lagi satu ayat dari Mazmur 100 pasal 128, ayatnya yang pertama berbunyi begini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya sudah lihat, konsep berjalan dengan Tuhan adalah hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Jadi sekarang kita sudah dapat Henok menurut hukum Allah. Henok memiliki karunia nubuat, dia bernubuat. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir, apakah Henok memiliki iman Yesus Kristus? Absolutely. Di mana ayatnya? Mari kita pergi ke Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11, ayatnya yang ke-5. Ibrani 11, ayatnya yang ke-5. Bunyinya begini, karena iman Henok terangkat. Kita berhenti saja sampai di sana. Alkitab dengan jelas menyebutkan Henok memiliki iman. Nah sekarang, apakah Henok menurut hukum Allah? Yes,
Berapa yang dia turuti? 1, 2, 3, 4, atau hanyakah 9? Tidak. Berapa kalau begitu yang Henok turuti? Berapa dari 10 hukum Allah yang Henok turuti? Jawabannya 10 hukum Allah. Kenapa saudara? Mari kita baca Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-20. Yakobus 2 memberikan kita keterangan yang sangat baik. Yakobus 2 ayat 20. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi, kalau kita katakan kita mau menurut hukum Allah, tapi mengabaikan satu karena kita tidak suka kepada yang satu itu, saya hanya mau menurut 9 saja karena ini cocok dengan saya, karena ini saya senang dengan ini, saya suka. Tapi yang satu ini, saya sepertinya tidak mau, saya tidak mau turuti. Apakah begitu prinsip menurut hukum Allah? No. Allah meminta kita menuruti perintah-perintahnya itu atau berjalan dengan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Kalau begitu semuanya harus kita turuti. Tidak boleh hanya satu atau kita pilih-pilih. Tapi saudara yang kekasih, yang terjadi adalah banyak umat Kristen sekarang hanya menuruti hukum yang mereka rasa mereka enjoy menurutinya, tapi ada satu spesifik hukum yang karena mereka tidak suka, mereka tidak mau menurutinya. Karena mereka tidak suka. Apakah begitu menurut hukum Allah? Tentu tidak. Nah, sekarang kita akan lihat tokoh Alkitab yang kedua yang dicatat di buku Kejadian, yaitu Nuh. Apakah Nuh memiliki 3 ciri-ciri umat Allah yang dicatat di kitab Wahyu? Jawabannya yes. Mari kita mulai. Kita baca Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Ini berbicara tentang Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sama dengan keterangan yang kita temukan di kisah tentang Henok. Henok bergaul dengan Allah. Kalau begitu, apakah Nuh menurut hukum-hukum Allah? Yes. Ayat-ayat yang tadi bisa kita terapkan di sini. Bahwa Nuh menuruti semua hukum-hukum Allah. Dia berjalan dengan Allah. Nah, jadi dia memenuhi kriteria yang pertama. Oke? Itu Nuh. Nah, sekarang apakah Nuh memiliki karunia bernubuat? Oh, absolutely. Nuh bernubuat atau berkhotbah tentang datangnya air bah. Ia amarkan orang-orang bahwa akan ada air bah. Selama 120 tahun dia berkhotbah. Nah, ini yang saya mau sampaikan yang menarik dari Nuh, saudara. Yang juga sama dengan apa yang dialami hari ini, di zaman kita sekarang ini. Karena Alkitab memang dalam Matius pasal 24 ayat 37, di sana disebutkan sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula kelak pada zaman kedatangan anak manusia. Jadi apa yang terjadi di zaman Nuh akan kembali terulang di zaman kita menjelang Yesus datang. Atau di zaman menjelang Yesus datang. Berarti di zaman saudara dan saya. Oke? Ini yang menarik yang terjadi di zaman Nuh. Ketika Nuh berkhotbah, selama 120 tahun, mengamarkan orang akan datangnya air bah, tidak ada orang yang percaya. Sebaliknya, ia menghadapi cemoohan orang-orang, kemarahan orang-orang karena pekabaran yang Nuh sampaikan. Dan akibatnya saudara, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Tidak ada yang lain. Itu juga terjadi di zaman ini. Orang semuanya atau kebanyakan orang di zaman ini akan menolak pekabaran dari Allah. Tapi Alkitab menjelaskan tetap masih ada sekelompok kecil umat Tuhan
yang setia, yang mengikut Tuhan kemana Tuhan pergi. Mereka setia menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, mari kita teruskan. Jadi Nuh menurut hukum Allah, dia memiliki karunia bernubuat. Sekarang iman. Apakah Nuh memiliki iman? Absolutely. Dalam kita baca Ibrani pasalnya yang ke-11, ini juga sama dengan Henok tadi ya. Ibrani 11 kita akan lihat bagaimana penjelasan Alkitab tentang Nuh. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ini yang menarik, saudara. Saya mau sampaikan sesuatu yang menarik kepada saudara. Berdasarkan ayat ini, disebutkan di sana, karena iman, Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ada dua yang belum kelihatan di sini, saudara. Yang pertama adalah air bah. Yang kedua, yang saya mau jelaskan dalam video ini adalah ketika Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk membangun bahtera. Nuh ketika itu belum memiliki anak. Mari kita baca janji Tuhan kepada Nuh. Kita baca ayatnya yang ayat 18, Kejadian 6 ayat 18. Tuhan berkata begini, "Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu." Lalu dengarkan ini, saudara. "Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu." Tapi ketika janji ini Allah berikan kepada Nuh atau Allah buat kepada Nuh, Nuh belum memiliki anak. Dari mana kita tahu? Apa ada di Alkitab? Yes, absolutely. Mari saya tunjukkan kepada saudara. Kita baca Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-6. Kejadian 7 ayat 6, kita akan buat sedikit matematika ya, saudara ikuti saya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Umur berapa Nuh ketika air bah datang? 600. Oke, kita buat matematika, ingat 600. Nah sekarang mari kita pergi ke Kejadian 6 ayatnya yang ketiga. Berkata begini, "Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Dan ini adalah penjelasan tentang berapa lama Nuh berkhotbah. Nuh berkhotbah itu 120 tahun. Kalau begitu, saudara, kita buat pengurangan. 600 kurang 120, kita dapatkan angka 480. Kalau begitu, Nuh mulai berkhotbah ketika ia berumur 480 tahun. Saudara ikuti saya ulangi lagi supaya sudah tidak hilang. Umur Nuh 600 ketika air bah datang. Tapi Nuh berkhotbah tentang datangnya air bah itu selama 120 tahun. Kalau begitu kita harus mundur dari 600, kita kurangi 120, di mana masa ketika Nuh mulai berkhotbah. Berarti Nuh mulai berkhotbah 480 tahun umurnya. Nah sekarang, umur berapa Nuh memiliki anak? Kita baca kesaksian Alkitab. Kejadian pasal 5 ayat 32 berkata begini. "Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet." Kalau begitu saudara, janji Allah kepada Nuh untuk masuk dalam bahtera, dia, istrinya, kemudian anak-anaknya, dan istri anak-anaknya, ini dibuat 20 tahun sebelum Nuh memiliki anak. Ini bukti bahwa memang Nuh percaya kepada Allah. Itu sebabnya Ibrani pasal 11 ayat 7 menyebutkan karena iman Nuh dengan petunjuk Allah
membuat persiapan meski yang akan datang itu belum kelihatan. Tapi Nuh percaya. Nah, sudah lihat? Nuh memenuhi 3 kriteria ini. Dia menuruti hukum-hukum Allah, semuanya 10 hukum Allah. Ini sangat penting ini saudara. Kemudian ia memiliki karunia nubuat, dan dia memiliki iman kepada Tuhan. Tokoh yang terakhir yang akan kita bincangkan adalah Abraham. Secara cepat, karena kita semua tahu siapa Abraham ini, apakah Abraham menuruti hukum-hukum Allah? Well, kita biarkan Alkitab yang menjawabnya. Oke? Ibrani, Kejadian pasal 26, ayatnya yang kelima. Kejadian pasal 26, ayatnya yang kelima, berbunyi begini. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Apa kewajiban Abraham yang ia pelihara? Yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi, apakah Abraham menurut hukum Allah? Absolutely. Berapa? 10 hukum Allah. 10 hukum Allah, saudara yang kekasih. 10 hukum Allah. Ini saya ulang-ulang karena ini sangat penting. Kemudian, apakah Allah memberikan karunia nubuat kepada Abraham? Apakah Abraham bernubuat tentang sesuatu? Absolutely. Mari kita pergi ke Kejadian pasalnya yang ke-15. Kita mundur ke Kejadian 15, kita akan baca ayatnya yang ke-13 dan 14. Ini firman yang Allah berikan kepada Abraham. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahkan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dan membawa harta benda yang banyak. Jadi sudah lihat di sini, Abraham memenuhi kriteria ini. Dan nubuatan ini digenapi oleh Musa, tepat seperti yang dicatat dalam ayat ini. Musa menggenapinya. Nah, kalau begitu sekarang, apakah Abraham memiliki iman? Well, kita tidak perlu lagi mempertanyakan Abraham apakah dia punya iman atau tidak. Dalam Kejadian 12, kita sudah melihat Allah memanggil Abraham keluar dari tempatnya, dari kampungnya, dan dia mengikuti kemana Allah memanggilnya tanpa harus bertanya, Tuhan, apakah tempat yang saya akan pergi itu bisa tanam jagung atau bisa tanam tanaman atau tidak? Abraham tidak pernah bertanya. Dia percaya kepada Tuhan. Kemudian dalam Kejadian 22, iman Abraham juga diuji ketika ia diminta mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Jadi sudah lihat, jati diri, karakteristik, ciri-ciri dari yang kita temukan di kitab Wahyu terlihat dari tokoh-tokoh agama di awal mula sejarah dunia. Kalau begitu, apakah agama Nuh, agama Henokh, agama Abraham akan sama dengan Adam, kemudian Set, kemudian orang-orang yang lain di zaman kitab Kejadian, ada Yakub, ada Ishak, ada Yusuf? Sudah pasti, saudara, agama mereka akan pasti sama. Nah, saya akan berhenti di sini. Kemudian nanti saya akan lanjutkan melihat di zaman para nabi, apakah para nabi juga memiliki 3 karakteristik ini. Bukan hanya para nabi, kita akan melihat para rasul di zaman perjanjian baru. Apakah mereka memiliki 3 karakteristik ini? Bukan hanya zaman para rasul, kita akan melihat juga umat Allah di akhir zaman, apakah mereka memiliki 3 karakteristik ini. Karena jangan lupa, karakteristik umat Tuhan akan tetap sama dulu, hari ini, sampai Yesus datang. Mengapa? Karena Allah yang mereka sembah
adalah sama. Karena Alkitab yang menuntun hidup mereka adalah sama, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kalau begitu saudara yang kekasih, saya mengajak saudara, lihatlah di sekitar saudara. Umat Tuhan yang memiliki 3 karakteristik ini. Mungkin saya akan tutup dengan ini. Di dalam kalangan umat Tuhan, sudah pasti ada orang yang tidak, dalam satu gereja maksud saya, sudah pasti juga ada orang yang tidak benar-benar mengikut Tuhan, tapi berada dalam gereja. Alkitab memperjelas ini dengan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Perumpamaan tentang kambing dan domba. Akan tetap ada di dalam satu kawanan atau dalam satu jemaat. Tetapi ini bukan menjadi dasar melihat apakah gereja itu benar atau tidak. Karena di semua gereja saudara bisa melihat ada anggota yang baik, ada anggota yang tidak baik. Ada pendeta yang setia, ada juga pendeta yang tidak baik. Itu terdapat di mana-mana, di semua gereja. Jadi jangan melihat orang kalau saudara ingin mencari kebenaran. Jangan lihat karakter orang yang ada di dalam gereja. Apakah orang-orang dalam gereja itu orang-orang yang baik atau orang-orang yang jahat. Bukan itu standar kebenaran. Standar kebenaran adalah Alkitab. Allah tetap memiliki umatnya yang setia dari zaman ke zaman. Semoga saudara disanggupkan untuk mencari atau menemukan mana umat Tuhan yang Tuhan berkati di zaman ini. Tuhan memberkati. Amin.